Ini bantuan dulu sebelum pidato, jangan lupa bantuan. Yang paling penting itu bantuan. Kalau pidato gampang, bisa lihat di YouTube. Pak Gubernur, bantuan dulu itu pompa kurang lebih 80.000. Itu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Mungkin ada 20 ribuan dulu. Ini bantuan pompa dulu. Coba dicek, Pak Dirjen, apa betul butuh. Jangan sampai kita kasih berlebih, susah kembalinya. Sudah sekarang Pak Gubernur 2000 sudah sampai. Karena kalau ada suratnya Pak Gubernur pasti kita jawab. Jangan dulu, aku tanya kadisnya. Mana kadisnya Pak Gubernur? Sudah sampai enggak 2000 itu? Oh, kabupaten apa? Hah? Kabupaten. Nanti aku tambah lagi 5.000, tapi dipasang ya. Enggak masalah. Kalau perlu anggaran lain, biaya perjalanan dinas saya cabut untuk Jawa Tengah. Kami serahkan dulu biaya perjalanan dinas. Pak Gubernur karena begitu cintanya Kementerian Pertanian dan Bapak Presiden pada Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, biaya seminar, biaya untuk acara di hotel nggak ada lagi. Kami cabut semua dan belikan pompa. Nah, jadi insya Allah kami tambah 5.000, yang 2.000. Pak Kadis tolong lapor ke Pak Gubernur kalau sudah sampai pompanya. Kabupaten apa Pak? Hampir semua. Ada Kadis kabupaten nggak? Pompanya sudah tiba belum? Sudah. Ah, Bapak lapor sama Pak Bupati. Irpom tambah. Ohnya gini, bagaimana terpenuhi mumpung kami masih menteri sampai 2029 seluruh kebutuhan Jawa Tengah. Karena ada air, ada kehidupan. Apa saja bisa kita tanam. Padi sekarang alhamdulillah ini atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia. Ini kemarin kita kejar-kejaran El Nino, enggak usah khawatir. El Nino yang dulu lebih dahsyat daripada sekarang. Saya tidak tahu juga prediksinya. El Nino kemarin bulan 4 katanya, tapi banjir. Bulan 5 katanya pindah lagi banjir. Bulan 6 banjir. Bulan 7 juga masih ada banjir. Bulan 8 katanya lagi. Jadi ini juga yang memprediksi. Saya sering katakan Pak Gubernur hati-hati statement. Kenapa petani takut tanam? Kalau mereka, dia tidak pikirkan dampaknya. Enak aja ngomong, ini ada El Nino Godzilla bulan 4, ternyata banjir. Saya tanya, Pak, mana El Nino? Alhamdulillah tidak jadi, tetapi membuat petani takut tanam. Kemudian kita sudah capai ini, kita swasembada. Bapak Presiden minta, beliau titip salam sebentar sidang kabinet. Beliau kemarin titip salam untuk kita semua yang hadir, Pak Gubernur, khusus Pak Gubernur. Itu kita sudah swasembada rencana 4 tahun, tapi alhamdulillah kita capai dalam waktu 1 tahun. Dan ini capaian tertinggi sepanjang sejarah. Kemudian juga stok kita terbesar selama Republik ini berdiri. Ini 5,24 juta ton. Stok kita. Kapasitas gudang hanya 3 juta ton. Tapi kita sudah mencapai 5,2 juta ton dan sewa gudang 2 juta ton. Ada yang tidak percaya, mungkin importir. Ya sudahlah, kita maklumi aja mereka. Jadi yang impor tidak senang, negara lain tidak senang. Kenapa? Indonesia adalah importir terbesar dunia untuk beras. 2 tahun berturut-turut kita impor 7 juta ton, kurang lebih 100 triliun dengan jagung. Tiba-tiba kita hentikan. Dan ini adalah prestasi besar yang dicapai atas gagasan besar Bapak Presiden Republik Indonesia. Apalagi diminta tadi Pak Gubernur? Pompa saja ya. Mestinya minta traktor tadi Pak Gubernur. Ada traktor tapi udah pompa saja Ibu Ketua ya. Saya harus izin Ibu Ketua. Jadi traktor yang mau dikirim tadi dibawa pulang karena Jawa Tengah tidak butuh. Butuh Pak Gubernur ya. Ini kemudian apalagi ya, capaian kita luar biasa, kesejahteraan meningkat. Ini kesejahteraan meningkat tertinggi 127. Kemudian
pendapatan kita, PDB kita, nilai tukar petani, PDB kita 5,7. Pada saat serah terima 0,6. Sekarang petani merasakan. Makanya kalau ada yang nyinyir, menyerang pemerintah, petani turun tangan. Terima kasih petani seluruh Indonesia telah membela Kementerian Pertanian dan Presiden yang kita cintai. Ini data yang mengakui kita dunia. Tapi ada tiba-tiba orang datang mengatakan ini tidak percaya, ini tidak percaya. Tapi kalau impor percaya. Heran. Negeri kita sebagian kecil anak bangsa. Tapi kita nggak usah hiraukan. Kenapa? Di saat Republik ini merdeka, ada juga orang kita, orang Indonesia membela Belanda, berpihak pada Belanda. Mungkin masih ada residunya atau turunannya yang masih selalu mengganggu Republik Indonesia. Kita harus bertahan. Yang penting di jalan benar kita jalan terus. Bapak Ibu sekalian, ini FAO dunia mengakui kita. Tahu Bapak Ibu, tadi aku lihat Malaysia tuh ribut sekarang. Kesulitan beras. Dia impor kalau tidak salah 40-60%. Kemudian harga beras dunia ini FAO, pengakuan FAO. Kita nomor 2 tertinggi dunia sekarang. Barulah diumumkan 2 minggu lalu, kalau tidak salah diumumkan, FAO mengumumkan 2026 Indonesia mencapai produksi 38 juta ton. Kita ini FAO, ini dunia, ini orang-orang pintar dunia pertanian ada di sini. Jadi heran, terkadang paranormal dia percaya, tapi data FAO, data pemerintah tidak dipercaya. Ya sudah, kita maklumi, maafkan dosa-dosanya yang selalu menyerang, memfitnah kita semua. Bapak Ibu sekalian, pompa traktor ya bantu, paket earpom. Jadi Pak Gubernur minta 1, kasih 5. Bibit juga, bibit jagung, ada bibit jagung kan Pak? Ada ya bibit jagung, ada bibit padi ya, tolong kasih Pak Gubernur. Pak Gubernur ini orang baik, aku ikuti medsosnya. Masih sendiri kan Pak Gubernur? Pak Gubernur siap jadi macomblang. Ini Pak, saya lihat beliau rajin sekali. Ini nomor berapa? Nomor penghasil beras nomor berapa? Nomor 2, nomor 3? Nomor 2 sekarang. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Gubernur. Pak Gubernur, apa lagi saya bisa bantukan? Pompa, earpom, irigasi. Ya, sudah bantu seluruhnya. Jangan biarkan petani Jawa Tengah kekurangan pompa, kekurangan air karena tidak ada pompanya. Kalau 17.000 memang butuh 17, penuhi. Tapi sekarang 7.000 dulu Pak. Jangan sampai ada yang tidak dipasang nanti. Bu Ketua izin Bu Ketua ya. Karena Ibu Ketua yang menyetujui semua ini. Kalau Ibu Ketua mengatakan kurangi, dikurangi. Jadi baik-baik sama Ibu Ketua. Siapa namanya Ketua Komisi 4? Kecil suaranya, kurangi bantuan itu. Ini gimana? Suaranya saja aku mau dengar, karena beliau yang menyetujui. Siapa namanya Ketua? Kayaknya belum sarapan nih. Bapak Ibu sekalian, kita ke susu. Kita buka data. Kalau bicara pakai data, karena banyak orang hobi memfitnah. Ini data. Dulu pada saat Pak Harto, Ibu Titik mungkin kenal Pak Harto Pak, Bu. Ini impor hanya 40%. Tapi karena saran IMF waktu itu, reformasi macam-macam diterima. Pasar bebas. Ibaratkan petinju, Elias Pikal diperhadapkan dengan Mike Tyson, tetapi tidak ada wasit. Bisa bayangkan seperti apa Elias Pikalnya di ring. Pasar bebas. Nih. Akhirnya impor terus. Sekarang sudah 82%. Kenapa dibiarkan masuk? Baru-baru Bapak Presiden keluarkan impres. Ada larangan terbatas. Selama peternak mampu produksi susu, kami tidak akan impor. Jadi itu sudah kesepakatan. Setuju?
jagung sudah swasembada untuk pakan, beras sudah, cabai, kemudian ayam, telur kita sudah ekspor, bahkan harganya turun lagi. Benar ada peternak ayam? Turun harganya. Kita sudah swasembada pangan dan swasembada beras. Ini gunakan data. Yang heran mengatakan swasembada tidak ngerti apa itu swasembada, nggak ngerti itu berdaulat pangan, nggak mengerti ketahanan pangan. Food security dia tidak ngerti. Jadi asal ngomong. Tapi nggak apa-apa supaya dia punya kerjaan juga. Kerjanya adalah mengganggu kita. Bapak Ibu sekalian, nah ini potensi kita Indonesia. Susu, terima kasih Bu CEO, makasih ya, Anda sudah berbuat untuk negara yang kita cinta ini. Pak Gubernur, karena Pak Gubernur yang mendapatkan ibu ini, bisa nggak dapat 20 aja swasembada susu Indonesia, 20 seperti ibu, dan nanti dikirim ke Sulawesi Selatan satu Bu, Pak Gubernur, satu ke Medan, satu ke Kalimantan, 20 saja, coba 180 ton. Kalau kali 10 1,8 juta. Kalau kali 20 3,6 juta. Swasembada kan? Mudah. Tapi kita harus bergerak bersama. Gak bisa sendiri-sendiri. Kalau gubernur bekerja sendiri, menteri kerja sendiri, nggak sanggup. Bupati kerja nggak sanggup. Camat, kepala desa nggak bisa, RT nggak bisa. Kita harus bergerak bersama-sama. Tahu Bapak Ibu, petani padi itu 115 juta orang. Nah kita butuh peternak, kami sudah hitung tadi sambil pidato, hitung itu kita butuh 462 ribu. Kita butuh 100 ribu cukup, tapi pelihara 4 ekor. Pak Dijen, nanti kita format ulang. Tolong undangkan saya, Pak Dijen, undang koperasi yang tadi 230, undang. Kemudian yang besar sebagai guru beliau pendampingan, kami mau rumuskan kebijakan baru menghadap Bapak Presiden. Kita selesaikan satu persatu. Coba kalau kita butuh katakanlah 1 juta ekor. Kalau 10 ekor satu petani, itu kan 100 ribu saja petani Indonesia. 100 ribu, tapi ini dibina. Sekarang sudah ada 50 ribu ya. 50 ribu peternak. Kita bina. Kalau kita mau pasti bisa. Beras cuma 1 tahun, rencana 4 tahun. Ada TNI terlibat, ada polisi, ada Pak Kapolres, di sini ada Pak Dandim ya, Pak Kajari. Ini adalah hasil kerja anak bangsa. Ada yang protes. Kenapa TNI polisi ikut kejaksaan? Yang kemarin pasang pompa. Ini kami diprotes. Kenapa Bapak ikutkan TNI Polri? Bisa lihat pompanya? Saya sampaikan, TNI Polri ini tanam jagung, bukan mana pompa-pompa, pompanisasi. Ini kemarin bertanya, ada dari UGM, ada dari USU, Unhas, IPB, mana tadi? Ini pompanya. Nggak ada anggarannya untuk bantu dorong ini, pikul ini pompa karena dalam kondisi kritis. Saya beritahu, mau nggak Anda gantikan? TNI mundur dengan polisi. Wah susah Pak, memang susah. Yang enak itu ngomong, bekerja itu susah. Tahu Bapak Ibu, dalam sejarah pertanian ini ada kebijakan 16 impres dari Bapak Presiden. Setiap kami minta bantuan untuk rakyat, beliau langsung mengatakan setuju. Kemarin tebu kami target 3 tahun replanting, bongkar tebu Pak. Ada anggaran tebu Pak Gubernur, ini tambahan lagi. Ini Bapak tidak minta tapi aku kasih ini tahun dan tahun depan 3 tahun Pak. Ini kita bongkar gratis. Presiden kita luar biasa. Beliau terharu melihat petani kita, Pak aku cuma bantuan bongkar tebu sudah ada, bantuan alat beliau akan bantu. Jadi Bapak Ibu, Pak Dijen, coba buat formulasi kebijakan, undang semua, kita diskusi. Kita kan sudah tahu nih bagaimana swasembada jagung, bagaimana swasembada beras. Ini paling berat adalah beras. Tapi kita bisa wujudkan mimpi kita, gagasan besar Bapak Presiden.
Sekarang sudah swasembada beras. Swasembada pangan juga sudah. Kan yang dikatakan swasembada 10%. 10% impor. Nah, kalau kita hitung, ini sesuai FAO, kalau kita hitung semua, pangan kita, ini yang kita jaga, ada 11. Nah, impornya ada 3,5 juta ton yang merah, tetapi yang kita produksi 73 juta ton. Impornya hanya 4%. Pangan artinya sudah swasembada. Tapi ekspor kita sangat tinggi. Ekspor CPO terbesar dunia, ekspor kelapa terbesar dunia. Ekspor kita naik karena kebijakan Bapak Presiden 166 triliun, impor kita 41 triliun. Jadi 200 triliun hanya ekspor impor, menekan impor, mendorong ekspor. Ada yang menarik baru-baru kebijakan Bapak Presiden, Pak Gubernur, kebijakan Bapak Presiden ekspor satu pintu. Tahu Bapak Ibu, ada namanya under invoicing. Harta kita diambil negara lain, orang-orang tertentu. Ini hilang. Berapa nilainya selama 34 tahun? Itu 908 miliar dolar. Kurang lebih 15.000 triliun. Jadi satu pintu, apa maksudnya? Kami terangkan. Jangan-jangan ini sudah habis waktu nih. Kami izin Bu Ketua, ini saya harus jelasin. Under invoicing yang dimaksud Bapak Presiden adalah harga CPO kita itu 14.000 rupiah. Oke, tetapi diekspor 14.000, padahal harga di dunia itu 27.000. Saya ulang, ini harga kita dalam negeri 14.000, tetapi harga di Nederland ini 27.000. Artinya ini dikurang ini 13.000, tidak kena pajak. Paham maksudku Bapak Ibu? Dan yang menerima di sana adalah perusahaannya sendiri. Dan belum ada, ini presiden pertama yang berani mengatakan satu pintu. Ini nanti tidak ada yang hilang. Herannya pada saat beliau umumkan harga TBS turun, kami di Tanah Suci lagi berdoa di Tanah Suci, dan lucunya ini mungkin bukan kebetulan, kami sambil berdoa di salat tahajud di Masjidil Haram, tiba-tiba ada petani ngoceh di depan saya sholat tapi ngoceh dengan temannya, itu apa ini pemerintah satu pintu, turun harga sawit macam-macam, ini juga menterinya tidak beres. Saya di belakangnya, dia tidak ngerti bahwa saya menteri. Jadi diomelin di Bu Ketua, saya diomelin, ini orangnya, aku cari belum ketemu. Ini orangnya, omelin saya, ini Masjidil Haram. Kenapa Menteri Pertanian itu nggak perhatikan kita? Kenapa ada satu pintu? Karena beliau tidak paham. Begitu kami pulang ditelepon Bapak Presiden. Pak Menteri, saya ganggu ya, siap Bapak Presiden. Ini harga TBS turun. Itu akal-akalan Bapak Presiden. Terus kami berdoa dulu, insya Allah kami percepat, selesai langsung kami terbang pulang. Begitu mendarat kami sampaikan, semua yang mempermainkan petani sawit seluruh Indonesia, mempermainkan rakyat Indonesia, insya Allah beres, aku beresin besok, hari Senin. Langsung naik dibantu Pak Wamen. Pak Wamen yang bergelut karena kita gantian ke Tanah Suci ya. Pak Wamen langsung naik 70%. Begitu aku kami rapat, langsung 100% kembali pulih. Apa? Mafia. Ini yang diperangi Bapak Presiden. Pasti banyak yang tidak senang. Kami ini rapat. Jadi yang lucu, harga di luar negeri, saya ulangi 27.000, harga dibelikan di sini 14.000. Nilai dolar karena menguat, karena kalau dolar menguat, rupiah melemah, pertanian bersorak. Perkebunan nilai 10% selisihnya, tetapi TBS turun. Ini nggak masuk di akal, nggak masuk di otak, nggak masuk di hati, rusak tatanan distribusi kita. Akhirnya alhamdulillah sekarang sudah naik, malah sudah naik tinggi sekarang Pak Gubernur. Mudah-mudahan kami sudah utus ke India
tim itu sudah dapatkan harga terakhir 21.000. Kalau ini 2 kali lipat terjadi, ekspor kita ini 600 triliun. Ini baru CPO. Kembali, ini 700 triliun. Mungkin CPO 600 triliun. Kalau kali 2, 1.200 triliun. 600 triliun atau 500 triliun naik hanya baru CPO. Memang banyak yang tidak senang. Yang tidak senang siapa? Kita mau dijadikan pasar. Negara pengekspor tidak senang. Importir tidak senang. Mafia tidak senang. Yang mau korupsi macam-macam tidak senang. Udah kita buka-bukaan aja. Dan kita harus bela presiden kita. Kami menterinya, bukan karena kami menterinya. Kami, maaf, sudah ketiga kalinya. Tapi tulusnya beliau luar biasa. Kami sudah berjanji, kami siap wakafkan diri untuk merah putih. Karena presiden kita sangat visioner. Ini baru satu. Kalau batu bara, nikel, semua satu pintu, kita bisa kendalikan harga dunia. Kita bisa menjadi pengendali pangan dunia. Bapak Ibu, ada lagi satu. Ini yang selesai. Maaf, aku tambahkan kesempatan, aku sampaikan Pak Gubernur. Yang jelas bantuannya sudah selesai, Pak. Bapak minta 1, aku kasih 5. Jadi udah. Sekarang tinggal menyampaikan apa capaian Bapak Presiden. Nih, kita capai solar. Solar sekarang mulai 1 Juli tidak impor solar. Puluhan tahun kita impor. Pangan sudah selesai. Protein kita ekspor, ayam, telur. Protein ya. Jadi yang mengatakan sapi dengan ayam, daging ayam kan sama protein telur. Malah lebih tinggi itu telur. Nah, ini sudah stop. Kita ganti dengan CPO. Jadi CPO kita ganti. Luar biasa kan presiden kita. Jadi kita bisa kendalikan nanti, tergantung perasaan lagi enak kita ekspor, lagi tidak enak perasaan jadikan solar. Jadi kita bisa kendalikan dunia lewat pangan. Kita menjadi lumbung pangan dunia nanti ke depan. Dan bensin, ini solar, bensin nanti dari sawit. Doakan, ini kita mulai bandwidth. Dan yang temukan adalah orang Jawa Tengah, orang Jawa Timur. Udahlah dari Jawa, supaya kita menyatu. Ini seorang profesor, temukan sawit dijadikan bensin. Nah, krisis dunia ada 3. 1 adalah air, 2 adalah pangan, 3 adalah energi. Solusinya ada di Indonesia. Dan itulah mimpi besar Bapak Presiden Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian, itu mimpi kita. Nah, Bu, bantu ya, tolong cari temannya 20. Jadi pada saat kita rapat nanti sudah ada 20. Tadi sudah ada 5 ya, 6 berarti tinggal 14. Pak Gubernur bantu kalau ada macam model tipe-tipe begini. Kami akan bantu, nggak ada biaya, nggak ada biaya macam-macam. Ini izin Ibu Ketua. Kami tertarik, lihat tadi paparannya. Insya Allah pasti Indonesia bisa swasembada susu. Bisa. 116 juta petani padi. Ini cuma 100 juta kita butuh orang. Kalau dia ternakkan 5 atau 10 ekor sudah 500 sampai 1 juta. Kami hitung tadi produksinya bisa 3,6 juta ton. Artinya swasembada beres. Ini pasar besar. Dan beruntunglah Ibu, saya jadi marketing. Nanti bawa susunya, yang mana susunya? Nanti saya sampaikan. Kalau mau sehat, mau nanti tinggi besar dan menjadi pemain bola, merebut Piala Dunia seperti Spanyol tadi malam, adalah minum susu Mil Life. Mil Life. Rekam baik-baik. Aku bangga dengan mereka. Sini. Gratis Bu. Pokoknya saya sudah katakan jiwa ragaku siap untuk perusahaan apa ini? Global Dairy Bersama. Ini rekam baik-baik. Kalau mau merebut Piala Dunia nanti ke depan, anak-anak kita tinggi besar dan bisa main bola dan merebut Piala Dunia, minum susu
midlife. Kita kolaborasi. Tapi Ibu janji, Ibu sudah rekam janji bawa 16 orang itu seperti Ibu. Inilah Ibu, waktu begitu saya sampaikan bawa 16, rekamannya dihentikan. Tapi ada rekaman di belakang. Pasti bisa, kita orang hebat Bu. Pasar besar kita, negara besar. Bahkan diprediksi Indonesia negara ekonomi nomor 5 terbesar dunia 2050-2045. Dan itu disampaikan Bapak Presiden. Koruptor dibasmi oleh beliau. Tahu sawit kita ambil 4 juta hektar, belum pernah terjadi selama Republik ini merdeka. Memang banyak tidak senang. Yang hebat medsos, main macam-macam fitnah yang dikirim. Pesta babi lah, kami ubah menjadi pesta panen. Ada yang dengar pesta babi kemarin? Enggak ada ya? Ini kita Merauke kita bangun, kok diganggu? 2000 jemput kita ini. Mana petaninya? Yang terakhir ya, yang penting susu midlife ini sudah dipromosi. Ini mana Merauke? Lihat sini, tunjukkan di sini. 137.000 hektar ini milik petani semua. Katanya diambil tanahnya lah, hutan dibabak, ilegal logging, macam-macam fitnah. Ini enggak ada. Sampai mahasiswa kemarin, mahasiswa apa kemarin itu? Muhammadiyah ya? Muhammadiyah kemarin, USU juga dibabat itu hutan nih. Akhirnya saya berdamai baru pulang. Anakku, kamu yang gantikan saya nanti. Saya ini palingan 3 tahun lagi kalau tidak kena reshuffle. Kalau kena reshuffle ya pulang. Jadi Anda yang menggantikan. Mana kemarin? Nah ini, mana yang statementnya? Nih, saudara kita, dia sudah beli motor, dia sudah beli mobil. Kenapa sih Anda iri kalau kita mau bangun saudara kita di tanah Papua? Dia butuh kesejahteraan juga. Nih, mana kemarin? Yang statement di bajunya, ada nggak statement di bajunya? Ini coba yang bajunya itu rezeki memang di tangan Tuhan, tapi kalau kamu tidur terus, Tuhan pun angkat tangan. Maaf Ustaz, surah Ar-Ra'd ayat 11, tidak berubah nasibnya suatu kaum kalau bukan kita yang merubah sendiri. Benar Ustaz? Ya sama. Einstein, ini Einstein sama. Banyak tidur dan yang paling banyak berdoa, terbaik doanya adalah orang Indonesia. Ini nomor 1 doanya seluruh dunia. Nomor 2 Kenya, nomor 3 Nigeria. Berdoa. Cuma memang bertindaknya perlu ditambah. Berdoa tanpa tindakan omong kosong, nol. Ini menangis berdoa, ya Allah bagaimana sapi bisa susunya banyak ini macam-macam, tapi dia tidur, tidak cari pakan, tidak perhatikan kesehatan sapi, tapi butuh susu 35 liter per hari. Einstein bilang orang gila. Ini Einstein. Ini tidurnya banyak, baru nih, ini Einstein. Insanity, doing the same thing over and over again and expecting different results. Kalau dia kerja sama saja biasa, tapi dia mengharapkan hasil yang berbeda, itu orang gila. Einstein yang bilang. Jadi tadi pendeta, ustaz, Einstein, kemana lagi mau berguru? Mau berubah harus bekerja. Mau susunya 50 kilo, elus itu sapinya tiap hari. Ajak diskusi, sapi kamu apa? Kedinginan atau kepanasan? Benar gak? Kami dulu pelihara ayam. Aku tanya ayam saya. Saya tanya sebelum saya makan pagi, makan siang. Ayam sudah makan belum? Diskusi. Sapi itu dielus. Sapi, kamu sakit apa? Tadi itu menarik itu. Oh, kamu sudah minum belum? Kepanasan tidak? Ini AC-nya, setel sedikit. Kamu kedinginan enggak? Kalau perlu kasih bantal, tidur di sampingnya. Kalau mau jadi pendekar harus kerja, dan kalau peternak sapi tidur di samping sapi.
Apalagi umur 50 ke atas tidur di samping sapi, nggak apa-apa. Tahu Bapak Ibu, pernah saya buktikan. Nih, sapi yang pertama lahir Belgian Blue di Indonesia. Nih, kami beli spermanya, semennya dari Belanda. Harganya 20 miliar. Orang bilang saya orang gila. Itu 2015. Sekarang sudah lahir. 1 ekor setara dengan 4 ekor sapi Bali. Pantatnya saja 30 kilo. Dan yang pertama waktu lahir ini saya jemput ini. Ini pertama lahir di Indonesia. Saya beri nama Gatot Kaca. Saya peluk. Begitu lahir subuh-subuh aku datang di Ciplang. Direkturnya saya beritahu, kalau ini mati sapi ini mati, karirmu mati. Dan benar, tapi kalau ini hidup, kamu naik pangkat tanpa syarat. Ini orangnya, ini jadi dirjen, ini yang di belakang orangnya. Insya Allah beliau baru meninggal, mudah-mudahan insya Allah dia husnul khotimah masuk surga. Ini orangnya sampai bawa pulang sapinya. Diberitahu, istrinya tanya, kok sapi dibawa pulang? Ini satu-satunya. Kalau ini mati, karir kita mati, tukin hilang. Jadi kalau bawa kerja itu gitu. Bu, yang saya tahu, kami ini dari desa, dari pegunungan. Tapi kalau pelihara kambing, tidur dengan kambing. Saya bawa kambing nggak masalah. Sampai tidak ada yang mau jatuh cinta dengan saya karena bau kambing. Nggak apa-apa. 15 tahun kamu menyesal. Sekarang baru menyesal, terlambat. Udah, nasi sudah jadi bubur. Sampai ada masih bisa diulangi dulu, nggak bisa. Ini yang pertama yang mau menerima saya bau kambing, bau sapi. Istri sekarang. Jadi kita harus setia. Bapak Ibu sekalian, kemauan. Bu, saya bangga dengan hebat Ibu. Saya 2 jempol. Ibu mau membangun ini Republik Lewat Susu. Kalau ada izin, Ibu ada izin mau diurus, hubungi saya, nggak ada biaya. Hubungi saya. Tapi cari 16, enggak usah lah, 10 turun. Bu ya, cari teman mau investasi, Bu Ketua kita backup. Ini saya bersemangat lagi. Hidupku tuh hambar kalau tidak ada tantangan. Hambar hidupku. Pak Wamen ini tahu. Hambar hidup saya, ini ada tantangan baru. Izin kami pandu, bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Semoga komitmen ini terus terjaga dan menjadi langkah awal dalam peningkatan konsumsi susu nasional. 3, 2, 1. Dengan ini pembangunan peternakan sapi perah terpadu PT Global Dairy bersama resmi dimulai. Baik, selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Menteri didampingi Ketua Komisi 4 DPR RI, Wakil Menteri, Gubernur Jawa Tengah, Bupati Brebes serta CEO Savoria Group untuk menuju area peletakan batu pertama. Yang lainnya Bapak Ibu boleh dilihat di layarnya, prosesnya kita akan sama-sama saksikan dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Baik, silahkan Bapak Ibu untuk bisa memasukkan ke dalam lubang yang sudah kita siapkan. Baik, terima kasih. Dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pembangunan PT Global Dairy bersama kawasan peternakan sapi perah terpadu terbesar di Asia Tenggara resmi dimulai.